إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وذريته وأزواجه وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim iyyaka na'budu Musalla arwahi abaina wa ummahatina ustadina masyayina wa mu'allimina Musalla al-rusul ruhi syaitu qadir galani musulim kumikir wa sunan angkat nanti sunan bono walihim wa syaituna ibn kalam keempat saling dengan betul dengan dari taman dan alikarat wa hadihim usulihim muhim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, akhirnya suatu mustaqim kepada ladina an'amta alaihim ini yang saya bawa kita kaji diri. Kamu nggak makna nanti, nggak makna terus. Nanti ini pegang ya, tapi ini hati-hati, ini sudah hampir hancur. Ini dia gimana caranya bisa dia namanya? Terserah Karim nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli muslimin ini ya. Ala kulli muslimin ini wal umratu yajibani, ini haji dan umrah adalah wajib keduanya. Al hajju wal umratu, umratu atau dibaca amratu bisa, dibaca amratu juga bisa. Umroh kedua, haji dan umroh adalah wajib keduanya. Ala kulli muslimin, atas semua orang Islam, mukallafin yang mukallaf, ay balighin yakni yang baligh, akilin yang mempunyai akal. Ini yang nggak punya beli apa? Banyak minta ke Mas Imam atau ke Mas Soleh. Berapa harganya itu? 30. Yang tidak kayak itu? 28. Cuma 2.000. Mendingan yang kayak itu. Sudah sih cuma 2.000. Sate 2 bung. Mukallafin yang mukallaf, ay balighin yakni yang baligh, akilin yang punya akal, hurrin yang merdeka. Fala yajibani, maka tidak wajib apa haji dan umrah ala sobiyin, atas anak kecil, wa majnunin dan orang gila, wala ala rokikin, dan tidak atas hamba sahaya. Panusuku wairil mukallafi, panusuku wairil mukallafi, maka utawi ibadahnya, ibadah hajinya atau umrohnya selain yang mukallaf, waman dan orang, fihiku dalam orang, rikun utawi hamba sahaya, yoko iku jatuh terjadi apa nusuk
ibadah haji atau ibadah umroh naflan pada sunnah, la fardon, bukan fardu. Artinya haji dan umroh adalah wajib kedua-duanya. Wajib bagi siapa? Wajib orang Islam yang mukallaf, yang baligh, yang akal, yang merdeka. Baligh, ini sudah baligh semua kan? Yang akil, punya akal, tidak gila. Hurin, merdeka, bukan hamba sahaya. Mukallaf ini ya muslim yang mukallaf, yang masuk hitop, Tidak wajib bagi sobi dan ranggila, juga hamba sahaya. Andaikan ada anak kecil atau hamba sahaya melakukan ibadah haji atau umroh, maka itu tidak dianggap fardu, jatuhnya ke sunnah. Artinya apa? Nanti kalau sudah balik akil, maka dia mempunyai kemampuan juga untuk melaksanakan haji, maka wajib melakukan haji. Artinya tidak gugur, walaupun masih kecilnya itu sudah berangkat haji. Ini bulan 9 ada jemaah yang umroh, tapi itu usianya berapa, sekitar belum 2 tahun, nggak ngerti apa-apa, tapi ya sekeluarga 5 orang dari Benteng, dari Benteng, Bengkulu Tengah, Benteng Bengkulu Tengah. Kalau sebelum 2 tahun tuh jangan-jangan masih lupa gitu. Belum tahu kan, belum ngerti apa-apa. Itu termuda nanti yang umroh di Travel Village ini. Orang kaya, VIP lagi, memakai VVIP, double VVIP yang bintang 5. Jadi hotelnya itu langsung mungkin nyebrang jalan itu 16 meter, langsung masuk ke pelataran masjid. Bulan 9 berangkat. Lil haji mustatiin, yang bisa mampu, lil haji untuk haji, biwujudani zadi, dengan adanya sangu, dhahaban, pergi, wa iyaban, dan pulang. Pergi pulang. Tapi di istilah bukan pergi pulang kan? Pulang pergi. Jadi pulang dulu baru pergi. Padahal yang benar pergi dulu baru. Itu banyak istilah yang terbalik, itu kan pulang pergi, PP, pulang pergi, suruh pulang dulu baru pergi. Padahal pergi dulu baru pulang. Itu yang dimaksud PP, pulang pergi. Terus pulang pergi PP, pergi pulang. Sama dengan yang benteng tadi kan, bentang aslinya, ya kan? Tapi coba nyebut nih, anak MTS pindahan dari Bentang, woi di mana? Pusing yang nyari itu, mana Bentang? Bengkulu Tengah, kalau Benteng, kalau Bentang Bengkulu Tengah. Terus wa ujrati khafirin, dan ujrohnya, bayarannya, pengamanan. Ai mujirin, yakni orang yang mengamankan, orang yang menjaga. Bodyguard ya. Bodyguard.
Ya bodyguard namanya. Ya. Ya mana yang ngamankan? Siapa bodyguard yang aman? Ya mana yang aman? Siapa orang mau beserta bodyguard? Ya? Bodyguard. Apa? Ya kayak itulah. Artinya kalau di presidenan pas pampres pengamanan, berangkat pulang pergi tadi itu sangunya ada, juga biaya pengamanan tadi juga ada kalau memang perlu pengamanan. Kalau orang biasa perlu pengamanan siapa ini. Terus warrohilati dan kendaraan au samaniha atau harganya kendaraan. Ingkan apabila ada bainahu di antaranya orang wa baina Makkah dan di antara Makkah marhalatani apa dua marhalah. Ini juga harus ada kendaraan. Kalau orang itu jarak dari Mekah itu lebih dari dua marhalah. Kalau masih kurang dari situ, tidak perlu, masih bisa jalan kaki. Tapi yang kalau dari Indonesia ya harus rohilahnya itu kendaraan. Kendaraannya sekarang ini yang sulit daftar sekarang. Kalau kotanya itu tetap ini, kota yang kemarin, kota Covid ini cuma 45% itu bisa daftar sekarang itu nanti 50 tahun. Kalau yang saya baca itu paling cepat 50 tahun sampai 90 tahun. Jadi kalau usia kayak kalian nih, usianya berapa? Sudah 20-an, ditambah mungkin kalau bengkulu mungkin bisa 70-an, 90 tahun. Kalau masih diberi umur panjang, hidup sampai 90 tahun masih bersyukur. Tapi kemungkinan udah 90 tahun nih sudah makan bilangnya belum. Apa namanya itu? Alias kata orang Madura ngaloleh. Kalau sudah usia kayak itu kadang-kadang bikin repot anak cucu. Kadang bikin dosa. Sulit orang anak-anak itu kadang-kadang sabar dengan banyak yang sabar, tapi banyak juga yang tidak sabaran. Wa man mu'ammihu nunaqqisu fil khalqi. Kalau sudah bertambah umur itu, terus Allah balik ke keadaan semula seperti apa? Ya kayak anak bayi. Tapi orang tuanya merawat anaknya itu tidak pernah bosan, rewel bagaimanapun digendong tidak pernah bosan. Coba orang tuanya yang sudah pikun tadi gitu, anak yang merawat mungkin kalau pas digendong kayak itu sabar sekali, dua kali mungkin dah nggak mau ngerawat lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau pas 3 saudara udah diantar ke saudara satunya, dan mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita ini. Terus audunahuma atau kurang dari marhalatan, wadu'ufah dan lemah siapa orang anil masih dari berjalan. Kurang 2 marhalah, 2 marhalah itu, cuma dia tidak mampu untuk jalan, maka itu termasuk harus ada kendaraan tadi, ada rohilah tadi itu yang harus ada rohilah itu, atau harganya rohilah apa kendaraan, nggak punya kendaraan harus ada ongkos. Dan sekarang tidak sampai 2 marhalah, cuman dia tidak mampu untuk jalan, dia harus mempunyai uang.
Terus nafaqati man yajibu alaihi, beserta nafkahnya orang, yajibu yang wajib alaihi atas orang, nafaqatuhu apa nafkahnya orang, wa kiswatuhu dan pakaiannya orang, ila rujuin sampai kembali. Ini berangkat haji atau umroh tadi itu harus mempunyai uang. Kalau sudah lebih 2 marhala atau kurang dari 2 marhala tadi itu harus mempunyai uang untuk beli kendaraan. Tidak mempunyai uang untuk beli kendaraan, untuk ongkos kendaraan. Kalau di sini angkotnya, grabnya harus mempunyai uang untuk ongkos grabnya. Kemudian juga orang yang dia tanggung, siapa anaknya, orang tuanya atau pembantunya, itu harus juga ada yang untuk dimakan. Jangan-jangan dia berangkat umroh tapi anaknya telan, istrinya telan, atau suaminya telantar. Dan pakaiannya harus ada pakaiannya. Jangan sampai gara-gara nak berangkat umroh, nak berangkat haji, lebaran tidak ganti baju, itu jangan. Ilang rujuk sampai kembali, artinya biaya hidup, pakaian juga makan, mulai sebelum berangkat sampai kembali itu ada. Paham itu? Ya ini tidak mungkin. Sudah duit lawannya, dia tidak berangkat. Tapi ada juga yang nekat, yang sekarang ini orang mana di Jawa Tengah kalau nggak salah itu pakai sepeda until berangkat itu, tahu? Terus ketinggalan zaman. Berangkat naik haji itu berapa bulan itu? 6 bulan atau berapa kemarin itu? Viral kemarin itu. Tidak tahu ya biarlah. Terus nikmati ketidaktahuannya itu. Pakai sepeda until. Kalau tahun-tahun yang dulu itu ada pakai sepeda motor NMAX itu kan, sama anaknya berangkat itu 7 bulan berapa pakai motor kalau itu. Kalau ini pakai sepeda until. Sepeda until hebat juga orang Indonesia itu, nekat nih kan. Daftar haji sampai berpuluh-puluh tahun gitu berangkat pakai sepeda until. Viral, terkenal, malah di sana foto-foto, ibu-ibu itu nak selfie dengan itu, artis. Coba santri jalan ada yang nikah seperti itu, viral. Wa yustaratu, dan disyaratkan aidan juga lil wujubi, untuk wajib, untuk yang wajib tadi. Apa yang disyaratkan? Amnut tariqi, apa amannya perjalanan, ala nafsi, atas dirinya, wal mali, dan harta, walau min rosodiyin atau rosdiyin, walaupun dari pembegal, wa inkullah, walaupun sedikit, ma apa suatu, ya khuduhu, yang ngambil siapa pembegal, hu pada ma. Syarat juga aman perjalanannya aman pada dirinya sendiri atau pada hartanya. Kalau saya berangkat ini nanti dirampok, aman dari pembegal. Walaupun ini preman itu pasti ngambilnya cuma sedikit, qalilan ma ya'khuduhu wa in qallah ma ya'khuduhu. Ini cuma ngambil sedikit, tetap itu namanya tidak aman. Itu harus aman. Insyaallah kalau yang umroh haji itu aman. Rusia Ukraina jauh. Dengar juga perang Rusia Ukraina. Yang kemarin waktu liburan itu kan sudah perang itu kan. Jauh, tidak ngaruh di perjalanan. Terus wa ghalabatus salamati, syaratnya lagi ghalabah ini memperkirakan besar. As-salamat, ghalabatus salamati, memperkirakan besar keselamatan.
yakin selamat. Nah, itu kan yakin selamat. Liraqibil bahri, bagi orang yang mengendarai di laut, kayak kapal berarti. Fa'in ghalabah, maka kalau memperkirakan besar atau meyakini al-halaku apa celaka, tahu celaka lihaidanil amwati, karena besarnya gelombang, fi ba'dil ahwali, di sebagian beberapa hal, awis tawaya, atau sama, apa keduanya sama. Maksud keduanya sama itu di antara selamat atau tidak, 50-50. Lam yajib, maka tidak wajib. Siapa orang bal yahrumu, lam yajib maka tidak wajib, bal yahrumu, bahkan haram, ar-rukubu, apa mengendarai kapal, ar-rukub itu fi dalam laut, lahu bagi orang, wali ghairihi, dan untuk lainnya orang itu. Artinya ini lahu bagi orang untuk ibadah haji, fihi dalam laut, wali ghairihi, lahu itu untuk ibadah haji, wali ghairihi, dan untuk selain haji, bukan lainnya orang. Lahu kembali untuk haji, wali ghairihi, dan untuk selain haji. Artinya disyaratkan tadi itu harus aman perjalanan, aman pada dirinya dan aman pada hartanya. Kemudian aman dari mana? Aman dari pembegal. Walaupun begal itu cuma ngambilnya sedikit, preman itu cuma ngambilnya sedikit. Juga golabatus salamah, menduga atau meyakini orang, kalau dulu itu naik kapal. Kalau dulu itu naik kapal. Kalau naik kapal memperkirakan selamat di perjalanan. Karena kalau di kapal ini bisa jadi itu kan perjalanannya kan lama. Bisa jadi lihaidanil amwat, ombaknya ini besar. Oh, ini musim umpama bulan 1 ini di pertengahan nanti ini gelombangnya besar. Itu maka tidak wajib berangkat, bahkan itu haram. Paham? Jadi kalau memperkirakan, kalau sekarang itu BMKG kan, BMKG tahu sudah memperkirakan nih kalau berangkat dipaksa, ya sekarang tibadil ahwal, maksud tibadil ahwal, ya sekarang lebih tenang. Tapi 3 hari berikutnya akan datang gelombang besar. Nah, maka itu tidak boleh berangkat, bahkan kalau berangkat haram. Baik berangkat untuk menunaikan haji atau untuk jalan kalau naik kapal. Tapi kalau sekarang pesawat, urusan itu tidak tahu itu. Yang penting berangkat, bayar, selesai. Dan itu maskapai itu sudah tahu. Pakai pesawat yang intinya kalau sekarang itu duit ada, itu wajib. Duit ada dan keamanan jelas. Duit ada maka wajib berangkat. Tetapi sekarang ini permasalahannya itu kewajiban ini bisa gugur. Kenapa kewajiban bisa gugur? Karena tidak rohilahnya itu tidak ada, kendaraannya itu tidak ada. Masih nunggu 50 tahun. Kalau Allah masih kasih kesempatan hidup, kalau enggak wassalam. Tapi alhamdulillah orang Indonesia ini sudah kaya. Nah, coba kalau dari Amerika daftar sekarang berangkat. Kalau Bengkulu, kalau Indonesia ntar dulu 50 tahun yang kemarin, karena kota kemarin dikurangi, cuman berangkat itu 45% karena corona.
ada penambahan 10% tapi tidak diambil oleh pemerintah karena waktunya sangat mepet kemarin. Ada lagi yang ngenes, nangis, sudah berangkat nyampe sana pakai ihram 46 jemaah furoda, haji furoda. Haji furoda itu berapa bayarnya? 200 ke atas sampai 300. Nangis sampai itu dipulangkan. Dan nyampe dipulangkan. Dan sudah pakai ihram dipulangkan. Ada juga yang saya dengar di Jakarta ini sekitar 200-an, dari 200 jemaah furoda itu kemarin itu ada kepala cabang itu di situ itu karena ngantar jemaah dari Bengkulu satu itu yang dapat visa keluar visa itu cuma 6. Wah, Masya Allah itu. Akhirnya ada penambahan lagi, itu penambahan 9 kalau nggak salah. Jadi yang total berangkat 15 dari 200 orang. Apa tidak nangis gitu sampai beribut dia berantem sama travelnya di Jakarta, subhanallah. Jadi yang dari Bengkulu itu berangkat itu diam-diam dari yang lain, kasihan. Satu hotel itu kumpul di situ, satu berangkat itu yang dari Bengkulu itu berangkat itu diam-diam tapi akhirnya ketahuan juga. Dan 200 itu bayangin cuma 15 orang. Sedangkan mereka itu sudah persiapan matang, bayarnya nggak tanggung-tanggung sampai 300 juta. Karena yang furoda itu haji undangan langsung dari kerajaan Arab Saudi. Ya Allah. Tadi cerita kepala cabang travel Kiblatan. Ya Allah. Dari kemarin cerita. Kalau kemarin itu lewat telepon dan tadi ini langsung saya ketemu sama kepala cabang. Kasihan. Tapi alhamdulillah yang dari Bengkulu dari Ketaun itu suruh siap-siap, hari ini suruh siap-siap, malam itu siap-siap, kalau bisa keluar langsung terbang. Jadi berangkat dari Ketaun itu jam 1 malam, pagi berangkat langsung Jakarta jam 9 terbang ya ke Saudi. Alhamdulillah. Dari Ketaun. Tidak siap persiapan, nggak ada doa-doa safar, nggak ada itu. Allah ya. Jangankan jemaahnya atau keluarga jemaahnya, pengurus travel itu semuanya itu hampir netes air mata. Proses, Masya Allah dari itu alhamdulillah yang berangkat. Kalau yang tidak berangkat travel yang lain, yang lebih parah lagi yang sudah berangkat dipulangkan. Ampuri asosiasi yang namanya haji dan umroh itu kerugian 8 miliar karena pesawat itu sudah di booking, sudah dibeli, tiket pesawat sudah dibeli. Tiketnya berapa itu? Per orang berapa itu? PP berapa? 70 juta. Biasanya cuma 19 juta. Ya Allah ya Karim. Biasanya 19 itu kalau untuk travel umroh itu pakai Garuda, Lion malah yang kemarin yang berangkat itu pakai Lion. Itu naik 70 juta. Dan hotelnya biasanya berapa juta itu, ada penambahan itu nambah itu sekitar 30 juta, tapi yang dari Bengkulu cuma nambah 20 juta. Makanya itu biayanya besar. Itu 26 hari. Namanya haji furoda, bukan UNH plus, bukan. Kalau UNH plus itu masih itu, tapi daftar tunggu 5 tahun sampai 8 tahun. Kalau furoda itu daftar sekarang berangkat. Itu yang dari Ketaun itu cuma 2 bulan kemarin. Ya 2 bulan dari sekarang 2 bulan. Kemarin berangkat itu hari apa ini? Sekarang hari apa? Selasa. Hari Selasa. Hari Minggu kemarin.
yang berangkat itu. Subhanallah. Kalau yang dari luar-luar daerah itu sudah di hotel Jakarta, ada yang sudah 1 minggu. Itu visa belum keluar sudah diberangkatkan. Kalau dari sini tidak, visa keluar malam sekitar habis isak keluar, belum keluar itu cuma sudah ada di linknya, katanya itu apa namanya itu saya lupa tadi. Atur jam 10 itu keluar, langsung telepon berangkat jam 1, jam 10 keluar. Jam 10 keluar, jam 9 harus berangkat terbang ke Saudi, karena besoknya itu sudah penutupan bandara. Sekarang sudah penutupan bandara Saudi. Ya Allah ya. Alhamdulillah tadi itu saya nengok videonya, ya sumringah, senang bapak itu senang. Terus tadi itu sama saya tengok videonya sama yang lain yang sudah berangkat duluan. Roda kan ada juga yang sudah berangkat duluan itu. Di situ tuh ya senang semua. Juga pembimbingnya, mutawifnya yang kemarin itu daerah orang tetangga saya dan bagus, yang menjadi rebutan orang mutawifnya itu. Apa kok ceritain? Ini kan bapak haji. Terus bal yahrumur rukufi lahu, untuk haji wali ghairihi, dan untuk lainnya haji. Jadi kalau perjalanan kira-kira perjalanannya itu tidak aman, ya udah jangan berangkat. Bahkan kalau berangkat itu maka hukumnya haram. Wah, habis waktunya. Wa syuritu lil wujubi 'alal mar'ati ma'a ma dzukira yakhruja ma'ha mahramun aw zawjun aw niswatun sikotun walau ima'an, wa dzalika li hurmati safariha wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.